wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada ya. Di pagi hari ini seperti biasa kita jumpa lagi di Aceh Jino barengan saya Agustiada, dan selama 60 menit ke depan kita akan mengundang ya beberapa bintang tamu kita untuk berbicara ya. Oke, nah satu hal yang harus Anda ketahui pemirsa bahwasanya sekarang budaya Aceh ini sedang dilirik oleh banyak orang ya. Ini karena betapa banyaknya kekayaan alam yang dimiliki oleh Aceh sendiri, dan juga dengan berbagai macam budayanya seperti tarian daerah, pakaian daerah, bahasa daerah juga, dan segala macam seperti makanan khasnya juga ya. Nah, mirisnya lagi ada beberapa dari kita sendiri pun ini merasa bahwasannya ini budaya Aceh sudah semakin tergerus dengan zaman, dan juga kita sudah seperti terkontaminasi dengan dunia luar ya. Biasanya anak-anak muda di Aceh ini senang dengan hal-hal yang berbau kebarat-baratan misalkan. Kemudian mereka juga enggan untuk berbahasa Aceh di lingkungannya sendiri. Nah, ini sebenarnya harus kita perangi sebenarnya sis ya. Oke. Nah, tapi jangan khawatir bahwasanya hari ini saya juga mengundang bintang tamu yang memang mereka khusus untuk menjaga budaya Aceh agar tetap ini dilestarikan ya. Kita langsung sambut, mereka adalah, selamat pagi, assalamualaikum, untuk Cutnya Dewi ya. Dewi. Oke, ini sayang siapa? Sarah Dina. Dan selamat pagi Teguh Umar. Ini reinkarnasi Teguh Umar di ceritanya. Oke, silakan duduk. Iya, permisi. Oke, boleh mungkin dari Teguh Umar, siapa namanya, memperkenalkan diri dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Jamaluddin. Saya berasal dari Aceh Selatan dan saya aktifnya di Aceh Lemuri Production sebagai sekretaris Aceh Lemuri Production. Baik. Kalau Kak Sarah Diana, oke. Sarah Dina, oke, baik. Oke. Nama saya Sarah Dina dari Aceh Culture and Education. Di situ saya sebagai ketua bagian protokoler, dan di sini saya sebagai anggota dari RKBA. RKBA sendiri. Nah, kalau ini Cutnya Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga. Saya sendiri Cutnya Dewi, berasal dari Pidia. Saya sendiri adalah ketua dari organisasi yang bergerak di bidang sejarah, seni dan budaya Aceh, yaitu Krong Anik Nanggro, yang berdiri pada tahun 2012. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun, lebih dari 5 tahun, dan kita memang lebih spesifik di bidang sejarah, seni dan budaya Aceh, dan sekarang ini sedang kita fokuskan kepada mendungui Aceh, yaitu pakaian adat Aceh. Wih, keren sekali. Nah, ini mereka dari berbagai macam komunitas yang ada di Aceh dan kemudian bersinergi, bersatu bersama RKBA, Rumah Koalisi Budaya Aceh. Nah, sebenarnya boleh nanti, boleh deh Kak Cut Dewi ya. Silahkan maksudnya menjelaskan seperti apa RKBA ini. Apa sih RKBA ini? Kenapa budaya Aceh ini harus dilestarikan terus ini, Kak? Ya, oke. Jadi RKBA ini adalah kumpulan daripada organisasi-organisasi yang mencintai sejarah, seni dan budaya pada umumnya. Dan alhamdulillah kita sering bertemu dan kita menyatukan diri dalam RKBA ini, Rumah Koalisi Budaya Aceh. Jadi kita merasa seperti Ibu bilang tadi bahwa budaya Aceh hari ini tergerus oleh globalisasi. Nah, jadi kita merasa perlu untuk mengambil langkah supaya ini jangan sampai tergerus. Kalau bahasa saya itu lebih kepada kita harus back to basic ya. Kita harus back to basic. Dalam arti Gedanyawa Aceh harus gisa bak punca. Gisa bak punca. Dalam arti menau 500 tahun yang lalu, lebih ada kurang tidak, itu Aceh mengalami masa kejayaan. Kita seharusnya harus punya semangat seperti itu. Kita harus kembali ke 500 tahun silam. Kita ambil semua maruah roh kejayaan yang ada kala itu, kita bawa ke hari ini di era globalisasi untuk kita implementasikan supaya Aceh hari ini maju jaya seperti dahulu lagi.
Amin, berharap semuanya boleh ya. Oke baik, Kak Dewi sebelum kita lanjut untuk berbicara seperti apa itu RKBA, boleh ini kan pemirsa juga ngelihat ya, ini ada yang beda hari ini. Mereka menggunakan ataupun memakai pakaian adat Aceh ya. Mungkin boleh Kakak Sarah Dina, kebalik terus ya. Kak Sarah sama Bang Jamal silakan berdiri boleh. Saya minta waktunya. Nah, mungkin bisa Bang Jamal memperkenalkan pakaian adat Aceh ini seperti ini dan kenapa ini baju yang pakaian yang sering dipakai pada hari-hari tertentu atau hari santai atau bagaimana? Sebenarnya begini, baju yang ini saya gunakan ini adalah pakaian yang sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat Aceh di saat santai waktu dulu. Karena sekarang ini tidak pernah lagi saya melihat bahwasanya masyarakat kita tidak lagi merasa malu menggunakan pakaian adat Aceh. Saya rasa ini harus kita giatkan bahwasanya kita mari 2019 ini kita menggunakan mengui pakaian adat Dro. Ya, supaya jangan pakaian adat Aceh ini selalu hilang di telan masa. Ya. Ya, ini saya gunakan ini kain sarung. Ini kan kain sarung biasa ya? Iya, kain sarung biasa. Ini saya gunakan supaya ini untuk mempermudah di saat duduk kita langsung tertutup. Oke. Ini. Terjaga auratnya juga. Dan ini adalah sebagai rencong senjata kita. Ini wajib. Ya, ini wajib. Nah, punya filosofi sendiri nggak sih kenapa mau apakah itu yang perempuan atau yang laki-laki sama menggunakan rencong? Ini apakah untuk menjaga diri dari perlawanan penjajah dulu atau memang kegunaannya ada gitu? Sebenarnya begini, intinya di saat menggunakan rincong ini kita istilahnya dulu kan masa-masa kita masa-masa penjajah ya. Ya betul. Masa-masa penjajah. Bahwasanya rincong inilah yang menjadi senjata kita walaupun maksudnya kita mati satu harus satu mati lagi juga. Mati satu juga harus ada satu. Kita harus bisa melawannya walaupun nyawa sudah terasa ini ya habis di dalam tubuh kita. Oke, baik. Sarah. Iya. Umurnya berapa sayang? 21. 21 ini masih mahasiswa berarti ya. Iya. Nah, muncul dengan pakaian yang seperti ini pernah nggak sih di kampus gitu? Kalau di kampus sendiri belum. Belum, tapi ada rencana ya kalau memang ini Akan, disahkan insyaallah. pergubnya ya. Nah, Insyaallah. harapan dari Sarah Dina berpakaian seperti ini kan kita melihat sekali seperti pakaian adat Aceh ini hanya digunakan di hari-hari tertentu saja. Kalau nggak dia pawai, karnaval, ada event-event seni, kemudian juga pernikahan saja. Nah, sebenarnya bagaimana sih harapan Sarah dan juga semuanya di RKBA ini dalam melestarikan pakaian adat ya seperti ini gitu? Ya, kalau saya sendiri harapannya seperti yang kita lihat sekarang, baju Aceh sekarang penuh dengan perintilan-perintilan yang wow lah dibilang ya, mewah dengan kalung yang lumayan menjulai. Iya. Nah, jadi harapan saya dengan pakaian yang sesimpel ini bisa mengembalikan Aceh yang dulu seperti yang dikatakan oleh Cutnya, back to basic gitu. Seperti yang saya gunakan ini kan sangat simpel bisa dilihat. Kok yang sekarang ini bisa dilihat memang sangat-sangat bisa dibilang sangat mewah, bahkan kok misalnya kita mau duduk santai sepertinya tidak mungkin kok seperti ini mah kan oke gitu ya. Besok-besok kita kalau ngopi kayak gini aja Boleh. gitu ya, jadi pusat perhatian. Boleh. Oke. Iya, kita sering ngopi dengan pakaian Dengan seperti seperti ini, Iya. di mana biasanya boleh Biasanya di daerah apa gitu? Di daerah Di mana? Lampinel. Oke, ini. Nah, Baik, kita komentar dulu. Boleh siapa? Boleh silakan duduk. Kak Cut Dewi, silakan komentar ini aksi apa sih gitu? Kenapa pakainya berbeda antara 1 dan 2? Baju itu karena itu dari pakaian kita tidak usah bertanya orang Aceh itu dari kalangan mana. Betul. Karena kalau dulu saya
misalnya bergelar cuknya itu pakaian saya seperti apa, Iya, iya, itu iya. memang sudah nampak. Hmm, Ya, kemudian ada yang rakyat biasa itu dari pakaiannya memang sudah nampak karena ada hal-hal tertentu yang membedakan itu. betul betul betul. Nah tadi kan terlihat ada warga negara asing juga. Ini sepertinya juga tertarik untuk berfoto bersama kalian. Ini bagaimana pertama kali mungkin Sarah bisa cerita kenapa orang turis juga ini sepertinya tertarik untuk menggali informasi ataupun mempelajari budaya Aceh, Sarah. Seperti yang kita lihat tadi ya, sebenarnya kita di sini sudah mensosialisasikan pakaian Aceh tidak hanya di tadi kok yang di foto tadi di Gunungan. Bahkan kita sudah pernah mensosialisasikan di rumah Cut Nyadin. Dan di situ juga ada beberapa turis yang tertarik, bahkan minta foto sama kita. Mereka juga ikut Iya. mencoba pakaian nggak? Kok pakaian belum, karena kita juga nggak bawa lebih gitu kan. Jadi ya mereka banyak yang tertarik untuk minta foto. Seperti yang di Gunungan tadi juga banyak turis yang minta foto gitu. Iya. Jadi sebenarnya pakaian Aceh ini sangat menarik. Oke, Bang Jamal. Keinginan RKBA ini adalah mempergubkan ya pakaian Aceh minimal sehari dalam 1 minggu. Ini ide siapa ini? Sebenarnya begini Kak. Di saat ini kita melihat bahwasanya di Aceh ini banyak orang yang tidak begitu peduli, tidak tahu, tidak begitu respon dengan masalah baju pakaian adat Aceh. Saya meminta bahwasanya kami dari koalisi ini mengusulkan bahwasanya kita melalui MAA, Ya. kita berkoordinasi dengan MAA bahwasanya MAA juga responnya sangat luar biasa. MAA Ya. responnya dia memberikan semangat untuk kami bahwasanya inilah nih yang menjadi pemuda-pemuda yang kreatif, yang peduli dengan sejarah, bukan pemuda yang hanya mengkritisi saja. Ya. Nah, kita melakukan itu, alhamdulillah sekarang draft yang kami usulkan sudah ada di MAA. Oke, Nah, sudah. kita sudah mengusulkan draft. Nanti saya harapkan bahwasanya pemerintah Aceh dan MAA saling koordinasi melalui Biro Hukum. Nanti kita bahas bersama di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, kita samakan semua. Itu. Oke, baik. Ada video bisa kita saksikan dulu video yang akan ditampilkan. Video apa foto? Kalau video apa foto bang? Video ada depan ini. Enggak, ini video apa foto? Video. Video. Apa foto? Namanya agak ke depan dikit ya. Videonya. Oh, Oke. setelah video. Oh, sama kayak saya ini dari video ke foto. Karena video kok mati kan? Nah, ini baru masuk video kan. Suaranya. Ada langsung bang? Ada. Sebentar lagi ada ngobrol-ngobrol. Oh. Kalau masih sepi di komentar. Oke. Ini di Ini adalah ketua RKBA. RKBA. Siapa namanya, Pak? Itu Aris. Aris Faisal. Aris Faisal. Oke. Ini ketua. Jadi di Aceh ini kan juga banyak sekali situs-situs sejarah yang masih ada. Nah, bagaimana cara kalian untuk menjaga kebersihan, keberadaan situs-situs sejarah yang ada di Aceh? Kami sering kita maksudnya ke makam kandang 12. Kemarin itu kan makam kandang 12 itu kena cat. Di saat renovasi, di saat kita PKA. Ini satu-satunya yang kurang ajar ya. Saya merasa kamu itu mau rusak situs budaya Aceh. Dan oknumnya tidak tahu tuh siapa yang melakukan tersebut. Ini adalah BPJB ya. Jadi di situ mereka ini bahwasanya merenovasi itu harus sesuai dengan SOP sebenarnya. Ini harus sesuai dengan SOP. Apa salahnya ditutup itu makam dulu dengan terpal, Iya. baru dia cat. Iya. Jangan dia cat, nggak ditutup itu makam. Bagaimana nisan-nisan itu kena cat? Iya, betul. Ini, ini saya rasa sangat-sangat BPJB ini bukan lagi Badan Pelestarian Cagar Budaya, tapi Badan Pelestarian Perusak Budaya Aceh. Oke, baik. Nah, Nah, jadi ini ada himbauan juga untuk iya, mereka. sepertinya misalnya begini, saya juga sering melakukan ke makam di makam ini Kak, makam yang Darul Kamal.
kita udah minta bahwasanya kita udah minta pemerintah atau BPJB yang terkait dengan itu untuk membuat kod atau istilahnya ini rangkam Iya. supaya batu nisan itu jangan terkikis Ya, ya. dengan air panasnya matahari. Aha. Ini sangat kita sayangkan. Tapi bagaimana kepedulian kita terhadap sejarah itu tidak ada, Iya, dibiarkan begitu saja. Di mana rasa negeri ini peduli dengan sejarah-sejarah kita? Baik, baik. Tidak ada. Oke, nah ini mungkin suara hati dari Bang Jamal ini mewakili semua masyarakat Aceh yang mencintai budaya. Kalau dari Cutnya, Dewi, apa yang membuat sepertinya ini memang ini belum selesai nih tugasnya? Oh ya. Kalau selesai itu masih jauh, malah ini baru mulai ya, baru mulai. Semua yang rekan saya beritahukan tadi, Jamal, itu benar. Penyebabnya hanya satu. Mirisnya hari ini orang Aceh sudah hilang identitas. Ya, hilang identitas. Intinya adalah itu. Karena itulah seperti yang kita gambarkan tadi, back to basic itu sangat penting. Contohnya hari ini seperti menemui Aceh ini ya, pakaian adat Aceh ini, kita ya mengharapkan untuk ada aturan memakainya, ya pergub lah atau apalah ya. Itu dari awal kita sudah ramai-ramai duduk, kita menggodok seperti apa ini bunyinya, butirannya segala macam, kita duduk. Kemudian kita koordinasikan dengan Majelis Adat Aceh. Dalam hal itu Pak Badrul Zaman sebagai Ketua Majelis Adat Aceh waktu itu menyambut baik. Nah, setelah kita diskusikan, semua memang masih di sana dan insya Allah kita mengharapkan atas kesepakatan bersama ini akan diperlukan. Tetapi hari ini kita melihat dalam hal ini Budpar, ya Budpar juga mereka hari ini sudah mengarah ke situ. Amin. Ya sudah mengarah ke situ. Tetapi di situ kalau kita lihat masih ada kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu kita menghimbau, RKBA menghimbau kepada Budpar Aceh untuk membuat pergub ini. Mereka harus duduk. Mereka harus duduk dengan pihak-pihak yang benar-benar stakeholder ya, yang benar-benar tahu persis tentang ini. Baik, nah, baik. contohnya apa? Itu Majelis Adat Aceh, Aceh. oke. Mereka harus koordinasikan ke sana supaya tahu yang benarnya. Nah, kalau kita lihat hari ini secara kasar, mereka menyamakan semuanya. Kita punya 23 kabupaten kota. Baik, nanti kita sambung lagi ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Aceh Jino.